Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan roleplay atau drama dengan tema pelanggaran terhadap hak ekonomi, di mana kami akan mengangkat sebuah kasus korupsi di suatu perusahaan. Di mana kami kelompok 1 beranggotakan sebagai berikut. Muhammad Adam Renaldi berperan sebagai CEO, Kartini Ayu Lestari berperan sebagai sekretaris, Eko Prasetyo berperan sebagai direksi utama, Arnoldus Ende Flores berperan sebagai direksi kedua, Rivaldi Ramadan berperan sebagai karyawan, Anom Sudarsono berperan sebagai rekan sekretaris, Erika Meilani sebagai narator, dan Arum Ramadhani sebagai pemberi kesimpulan. Pak Adam adalah CEO dari salah satu perusahaan terbesar di kota Tarakan. Ia merupakan seorang pemimpin yang terkenal jujur dan sopan. Ia juga memiliki sekretaris bernama Ayu yang selama 5 tahun sudah menemaninya. Pada suatu pagi, Pak Adam dan sekretarisnya Ayu beserta bawahannya sedang mengadakan rapat mingguan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Rivaldi. Baik semuanya, rapat hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Baik, Pak. Pak, kami pamit undur diri dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Hati-hati ya. Ya, Pak. Satu persatu para karyawan mulai keluar dari ruang rapat dan tinggal Pak Adam dan sekretarisnya Ayu. Ayo, saya ingin tahu pendapatan kita selama sebulan ini. Untuk pendapatan kita di bulan ini sangat minim, Pak, sedangkan pengeluaran kita di bulan ini sangat banyak. Bagaimana bisa? Banyak keperluan kantor yang harus dibeli dan seperti komputer itu, Pak, itu harus diperbaiki. Baiklah, kalau begitu, kamu harus terus perhatikan dengan jelas pendapatan dan pengeluaran kita akhir-akhir ini. Baik, Pak. Siang harinya, Direksi Misi, Keuangan Pak. datang ke ruangan Pak Adam Masuk. untuk memberitahukan suatu hal yang penting. Ada apa? Baik, Pak, saya ingin menyampaikan bahwa pendapatan kantor kita ini sebegitu turunnya. Padahal sepertinya kerja kita itu meningkat akhir-akhir ini. Mungkin memang pendapatan kita sama dengan hari-hari sebelumnya. Namun, Ayu bilang banyak kebutuhan kantor yang mesti diperbaiki dan dibeli yang baru. Sepertinya Bapak salah, karena barang di kantor kita itu tidak ada yang diperbaiki atau diganti. Semuanya masih sama seperti dulu. Itu tidak mungkin. Mungkin kalian salah mengeceknya. Tidak, Pak. Saya yakin sudah mengecek semua barang, tidak ada yang baru ataupun diperbaiki. Bagaimana? Sudah berapa persen saham masuk dari rekening itu? Aku udah dapat Di hampir ruangan 45% sekretaris, saham dari terlihat perusahaan Ayu ini. sedang menelpon Mungkin, seseorang. sebentar lagi aku akan menguasai perusahaan ini. Keesokan harinya, Pak Adam pergi ke kantor dengan berbagai pikiran akan hilangnya uang perusahaan. Apakah selama ini sekretarisnya Ayu telah memakai uang perusahaan untuk kepentingannya sendiri, atau ia pergunakan untuk hal lain? Tetapi, ia menepis semua pikiran itu. Tidak mungkin Ayu yang telah melakukannya. Hari ini, Pak Adam selaku CEO mengumpulkan para staf dan karyawan perusahaan untuk membahas hilangnya uang perusahaan. Namun, saat rapat dimulai hingga selesai, Pak Adam, para direksi, maupun staf dan karyawan yang lain tidak ada yang melihat Ayu. Ini memperkuat tuduhan direksi bahwa selama ini Ayulah yang telah mengambil uang perusahaan. Para direksi pun mengumpulkan bukti-bukti atas tuduhannya, dan memang benar bahwa Ayu yang merupakan sekretarisnya lah yang melakukan korupsi di perusahaan. Dan pada akhirnya, Pak Adam memanggil polisi untuk menangkap Ayu dan rekannya atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi agar manusia terlindungi martabat dan kesejahteraannya. Kewenangan negara, dalam hal ini pemerintah, untuk menjamin hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dirasa tidak memenuhi hasil yang memadai. Hal ini dapat dilihat
dari masih banyaknya pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya tingkat pendidikan warga negara. Salah satu pelanggaran hak ekonomi adalah korupsi. Saat ini, korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dibanding negara-negara lain. Kasus korupsi banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat negara karena anggaran yang diberikan tidak sedikit, maka akan berdampak terhadap perekonomian dan sosial masyarakat yang akhirnya berpengaruh terhadap budaya Indonesia. Korupsi atau biasa disebut dengan rasuah merupakan penyalahgunaan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Adapun dampak korupsi terhadap ekonomi, yang pertama yaitu menurunnya produktivitas, yang kedua lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, yang ketiga rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, yang keempat meningkatnya utang negara, dan yang kelima menurunnya pendapatan dari sektor pajak.